Halo, terima kasih sudah memilih channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dandelira. Jadi sekarang tanggal 27 Juli 2020. Kalau misalnya aku hitung dari tanggal 13 Maret 2020, di mana itu adalah hari pertama WFH, maka total WFH yang udah aku jalanin adalah 134 hari. Lama ya? Sesuai sama judul video ini, aku bakalan ngebahas tentang pentingnya penggunaan sunscreen meski kita diam di rumah aja. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, dan kalau kamu mau, kamu bisa nyalain notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru aku. Mungkin pertanyaan pertama yang kelintas di benak kalian adalah, loh, kan di dalam rumah aku gak kena sinar matahari, kenapa aku mesti pakai sunscreen? Nah, biar tahu jawabannya, tetap tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum kita ngebahas alasannya, kita bedah dulu ada apa di dalam sinar matahari. Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi terdiri dari 3 komponen radiasi. Yang pertama adalah sinar infrared yang bikin kita bisa merasakan hangat dari sinar. Yang kedua adalah sinar tampak yang bikin kita bisa melihat benda-benda sekitar kita. Dan yang ketiga adalah sinar UV. Dan komponen inilah yang berbahaya buat kulit kita. UV dibagi jadi 3, UVA, UVB, dan UVC. Tapi buat UVC ini, dia nggak bisa menembus lapisan ozon, jadi dia nggak akan bisa masuk sampai ke permukaan bumi. Yang menembus lapisan ozon dan sampai ke kulit kita adalah UVA dan UVB. UVA bisa menyebabkan kulit kita mengalami hiperpigmentasi atau penuaan dini. Dia juga bisa menyebabkan kanker kulit jika terpapar terlalu lama. Tapi komponen utama dari penyebab kanker kulit dari sinar matahari adalah UVB. Selain menyebabkan kanker kulit, UVB juga menyebabkan efek terbakar pada kulit kita. Jadi alasan utama kenapa kamu harus pakai sunscreen ketika beraktivitas di luar rumah adalah karena kamu pasti nggak mau kan mengalami semua efek buruk barusan itu. Secara sederhana, lapisan kulit kita terdiri dari 2 bagian, epidermis dan dermis. UVA dapat menembus sampai ke bagian dermis, bagian lebih dalam. Di dalam dermis terdapat kolagen. Kolagen berfungsi untuk elastisitas kulit kita. Jadi seandainya kulit kita ditarik atau ditekan, dia bakalan bisa kembali lagi bentuknya ke semula. Terus seandainya kolagen ini kena serangan terus-menerus dari UVA, maka dia bisa kehilangan elastisitasnya, menyebabkan kulit kita kendur dan terjadinya penuaan dini dengan munculnya kerutan-kerutan. Selain itu, UVA juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Sementara itu, UVB menyerang sampai bagian epidermis. Kalau dipikir kayak, loh, kenapa UVB yang cuma menyerang di permukaan bisa lebih bahaya? Itu karena meskipun si UVB cuma menyerang sampai ke permukaan, tapi dia bisa menyerang langsung ke DNA kita. Sesungguhnya DNA kita emang punya kemampuan buat memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya DNA kita kena serangan terus-menerus dari UVB, bakal ada saat dimana dia nggak mampu memperbaiki dirinya sendiri, dan saat inilah bisa terbentuknya kanker kulit. Selain menyebabkan kanker, UVB juga bisa menyebabkan kulit kita terbakar. Jadi sederhananya, dengan semakin tingginya matahari, maka semakin kencang UVB dipancarkan ke permukaan bumi. SPF atau Sun Protection Factor singkatnya dihitung berdasarkan rasio berapa lama kulit kamu terbakar di bawah matahari dengan penggunaan sunscreen bila dibandingkan dengan berapa lama waktu kamu terbakar di bawah matahari tanpa penggunaan sunscreen. Misalnya, kalau nggak pakai sunscreen, butuh waktu 5 menit sampai kulit aku terbakar. Tapi kalau pakai sunscreen, butuh waktu sampai 75 menit buat kulit aku terbakar. Maka kalau dihitung berdasarkan rumus barusan, 75 dibagi 5 akan menghasilkan nilai 15. Berarti produk yang aku gunakan itu mengandung SPF 15. Dan karena dia menghitung rasio terbakarnya kulit, maka dapat diartikan bahwa SPF ini menahan dampak buruk dari UVB. Tapi ini nggak berarti selama kamu pakai sunscreen, 100% kulit kamu terlindungi dari sinar UVB. Karena kalau dihitung, kenyataannya SPF 15 menghalangi hingga 93% sinar UVB mengenai kulitmu. SPF 30 menghalangi hingga 97%, dan SPF 50 menghalangi hingga 98%. Jadi masih ada sinar UVB yang sebenarnya bisa lolos sampai ke permukaan kulit kamu. Bentar.
Kok SPF 15 sama SPF 30 nggak beda jauh ya perlindungannya? Ya, kalau misalnya dilihat dari angka ini, kesannya kayak SPF 15 cuma ngelindungin sampai 93 dan SPF 30 ngelindungin 97. Cuma beda 4%, kayak sedikit ya. Tapi kalau misalnya kita tinjau dari sisi lain, SPF 15 masih bisa meloloskan hingga 7% sinar UVB ke permukaan kulit, sementara SPF 30 masih bisa meloloskan hingga 3%. Yang mana SPF 30 itu meloloskan setengah kali lipat sinar UVB dibandingin sama SPF 15. Jadi kalau misalnya ditanya SPF 15 sama SPF 30 lebih bagus mana? Ya pasti masih lebih bagus SPF 30. Terus SPF 50 gimana? Kan barusan di awal disebut, ini tuh tentang berapa lama kulit kita dapat bertahan di bawah matahari sebelum terbakar. Artinya, makin tinggi SPF-nya, makin lama dong kita bisa bertahan di bawah matahari. Nah, sayangnya nggak kayak gitu. Emang bener secara mentah, perhitungan barusan bisa diartiin kayak gitu. Tapi, perhitungan dan percobaan itu dilakuin di laboratorium. Di laboratorium, lampu yang memancarkan sinar UV memancarkan sinarnya dengan konsisten, sehingga dosis UV itu sebanding dengan waktu. Tapi, di dunia nyata, di dunia dimana kita hidup, sinar UV itu nggak selalu dipancarkan dengan intensitas yang sama dari waktu ke waktu. Matahari bisa memancarkan sinar UVB yang bervariasi. Secara sederhananya, semakin tinggi sinar matahari ada di atas kepala kita, maka semakin tinggi sinar UVB yang dia pancarkan. Selain nemuin tulisan SPF, pasti teman-teman juga pernah nemuin tulisan PA yang diikuti sama tanda plus di sebelahnya. Secara sederhana, PA memberikan arti proteksi dari UVA, di mana semakin banyak tanda plusnya itu menandakan semakin bagus produk tersebut menghalangi sinar UVA untuk menembus masuk ke kulit kamu. Dan sejauh ini, 3 tanda plus adalah PA tertinggi yang sudah ditemukan. Balik lagi ke inti video ini. Terus kalau dalam rumah, kan kita nggak kena sinar matahari langsung. Kenapa kita masih harus perlu sunscreen? Kita masih perlu pakai sunscreen seandainya kita ada di ruangan di mana sinar matahari bisa masuk lewat jendela. Jendela standar yang kita pakai di rumah atau di mobil itu bisa menghalangi sinar UVB, tapi nggak termasuk sinar UVA. Jadi, kalau misalnya kamu ada dalam ruangan di mana jendela itu bisa dimasuki sinar matahari, sesungguhnya sinar UVA itu ada di dalam ruangan kamu. Kayak aku sebut sebelumnya, sinar UVA bisa menyebabkan penuaan dini, hiperpigmentasi, dan jika terpapar dalam jangka waktu lama secara terus-menerus, dia juga bisa menimbulkan kanker kulit. Kita semua pasti nggak mau kan terkena dampak buruk dari sinar UVA itu. Sayangnya, bahkan ketika kamu nggak berdiri di dekat jendela kamu dan nggak terkena sinar mataharinya, sinar UV itu masih bisa memantul di keramik dan dinding-dinding kamar kamu. Yang mana artinya kamu tetap berisiko untuk terpapar sinar UVA. Terus kapan kita aman dari sinar UV kalau kita ada di dalam rumah? Itu ketika matahari udah terbenam, dimana kamu butuh lampu tambahan buat bisa melihat benda-benda sekitar kamu. Selama kamu masih bisa ngelihat benda-benda sekitar kamu tanpa bantuan lampu, menjadi indikasi bahwa sinar UV masih bisa memberi efek buruk ke kulit kamu. Jadi sebenarnya gitu inti dari video ini. Tapi meskipun yang barusan aku bahas itu efek-efek buruk matahari, sesungguhnya matahari tuh nggak selalu jahat kok buat kita. Salah satunya buat pembentukan vitamin D dalam tubuh. Yang mau aku tekanin di sini adalah tentang risiko terjadinya efek-efek buruk ke kulit kita saat kita beraktivitas di bawah matahari ataupun di dalam ruangan ketika kita sama sekali nggak memberikan perlindungan ke kulit kita. Kulit kita sendiri aja sebenarnya udah banyak melindungi tubuh kita, jadi nggak ada salahnya kan kalau misalnya kita nggak beri perlindungan juga kepada dia. Hitung-hitung saling melindungi dan buat ngucapin terima kasih ke kulit kita. Pembahasan sunscreen masih bakal aku lanjutin buat part-part video berikutnya. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.